Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zevina Amalia Arfa dengan NIM B1B1201113. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Jadi tugas individu saya yang saya ambil ini, saya ambil dari hasil kerja kelompok saya yang membahas mengenai bab 45 yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Secara filosofis, K3 adalah konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budaya dalam upaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Manfaat pelaksanaan K3 dalam perusahaan yang pertama yaitu dapat memacu produktivitas kerja pegawai, yang kedua meningkatkan efisiensi atau produktivitas perusahaan, yang ketiga mengefektifkan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, dan yang keempat meningkatkan daya saing produk perusahaan. Metode pendekatan K3, International Labour Organization atau ILO, menyusun beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, standarisasi, yang ketiga, inspeksi, yang keempat, riset teknis, yang kelima, riset medis, yang keenam, riset psikologis, yang ketujuh, riset statistik, yang ke-8, pendidikan, yang ke-9, pelatihan, yang ke-10, persuasi, dan yang selanjutnya asuransi. Unsur manajemen K3. Unsur manajemen K3 yang terdiri atas manusia, material atau bahan, mesin dan peralatan, dana, dan metode secara garis besar telah disinggung sesuai prinsip penyelesaian kecelakaan yang dianut. Maka unsur manajemen dapat berupa sumber daya apabila tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan. Yang selanjutnya, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1970. Adalah undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada di bawahnya. Meskipun judulnya disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja sesuai pasal 18, namun materi yang diatur termasuk juga masalah kesehatan kerja. Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh yang pertama, kekurangan pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang kedua, keletihan atau kebosanan, yang ketiga, cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis, yang keempat, gangguan psikologis, yang kelima, pengaruh sosial atau psikologis. Selanjutnya, penyakit akibat kerja disebabkan oleh faktor biologis, faktor kimia, termasuk debu dan uap logam, faktor fisik termasuk kebisingan atau getaran, radiasi, penerangan, suhu, dan kelembapan, faktor psikologis karena tekanan mental atau stres karyawan untuk mengelola konflik secara efektif dan meningkatkan produktivitas. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.